Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ziana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 292. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Jadi teman-teman semua, PKH sekarang udah ada channel YouTube-nya. Aku udah mulai aktif untuk membuat YouTube gitu ya, YouTube. Buat teman-teman yang penasaran sama channel YouTube aku, kalian bisa cek aja mampir di channel YouTube podcast Kisah Horor. Di situ gue akan memulai dengan cerita-cerita horor yang aku bawa di YouTube ya. Terus ceritanya mungkin akan berbeda dan mungkin di YouTube ini akan selain membacakan cerita email yang pastinya nggak sama dengan yang ada di podcast di Spotify. Selain itu juga di situ nanti kita bakal mengundang narasumber nih ya, narasumber yang akan bercerita di channel YouTube aku dan mungkin juga bakal ada penelusuran juga nih ya. Udah lama kan nggak explore aku, jadi aku kangen banget buat explore. Jadi buat teman-teman semua kalau kalian penasaran dengan channel YouTube aku sekarang, yuk dibantu ramaikan lagi channel YouTube aku. Ketik aja podcast Kisah Horor atau Anna Olive. Nah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share gitu guys. Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang udah masuk di Giveform ya. Karena ini banyak banget di Giveform, ada sekitar hampir 100 cerita belum aku baca. Baru nih guys. Nah, jadi cerita pertama ini datang dari siapa ini? Disebutin namanya nggak ya nih? Dari seseorang. Siapa sih namanya? Evan. Ya. Judulnya minum susu wewek gombel anjay. Minum susu bebek gombel. Oke. Jadi ini kejadian terjadi pada tanggal 11 Januari 2024. Wah, beberapa bulan yang lalu ya, awal bulan nih. Sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun karena mau siap-siap olahraga jogging. Pas itu, lihat ada sekilas bayangan di luar kamar. Aku kira mamaku atau papaku yang sudah bangun. Jadi aku cuma bilang, "Mah, aku mau jogging, minta dibikinin susu dong." Aku jalan ke kamar mandi untuk sikat gigi, cuci muka, dan siap-siap. Aku pun turun ke lantai bawah menuju dapur. Kemudian aku melihat ada segelas susu di meja dan aku minum. Terus aku lari jogging tuh. Pas balik jogging, mamaku ada di ruang tamu, nanya, "Loh, pas balik dari jogging, mamaku tuh ada di ruang tamu, terus nanya, "Loh, kamu jogging? Tadi yang di atas di kamarmu tuh siapa?" Gitu. Terus aku bingung dong. Lah, mama tadi pagi bukannya tahu? Orang aku tadi udah pamit, udah dibikinin susu juga. Mamaku geleng-geleng. "Mama aja baru bangun, ini jam 5 loh. Di rumah gak ada susu juga, kamu minum susu apa?" Deg-degan nih, bikin aku overthinking. Apa bener
yang tadi pagi aku minum susu, apa jangan-jangan air putih. Tapi kayaknya susu, karena rasanya beneran seperti susu. Tapi masalahnya, itu susu dari mana? Aku cari kotak susu saset yang bubuk gak ada. Susu UHT pun juga di kulkas gak ada. Sampai aku cari di tong sampah beneran gak ada bekas saset atau karton susu sama sekali. Aku bercerita hal ini ke temanku yang punya kemampuan dan dia bilang aku mungkin minum susu wewe gombel. Selesai ceritanya aja. Minum susu wewe gombel. Gimana rasanya susu wewe gombel? Coy, enak gak? Atau ini nih, setelah kamu meminum susu tersebut itu ada efek samping gak? Mungkin jauh lebih bergairah, semangat untuk ke jogging atau gimana gitu ya. Wah, gue gak bisa bayangin tuh susu wewe gombel. Mana nanti biasanya kan susu itu ya. Kalau kalian lihat di Google gitu, atau pernah dengar ceritanya siapa kayak Om Hao atau apa, wujudnya wewe gombel itu ya seperti wanita pada umumnya, menyeramkan, tidak pakai baju, dan susunya tuh menggelantung panjang sekali gitu ya, panjang gitu, menglewer-lewer. Refleks pegang susu gue. nggak ngeres sih. Nah gue kan tuh nggak bisa ngebayangin kalau si wewe gombelnya tuh ngasih susu ke lo itu kayak ini payudaranya dia, terus dia kayak memeras susunya untuk mengeluarkan susu. Itu kayak sapi lagi diperah gitu. Astagfirullahaladzim, ngeres. Enggak ngeres. Emang kalian sange gitu ngeliat susu payudaranya wewe gombel? Kan enggak gitu ya, serem gitu kan. Tapi gue nggak bisa ngebayangin gitu. Anjay. Goblok. Ya gimana Kak serasanya? Apakah setelah meminum susu itu bergairah atau gimana? Atau mungkin kamu halu kali ya? Mungkin lagi ngimpi minum susu gitu, padahal nggak minum susu, padahal minum air putih tapi lagi ngefly gitu, berasa kayak susu. Di awal cerita udah mulai kerenyang nih. Si Evan ini sengaja nih cerita susu wewe gombel biar gue pegang-pegang susu nih. Maksudnya susu kotak gitu, biar gue pegang susu kotak terus gue minum. Gitu coy, jangan ngeres kalian, anjay. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut ke cerita kedua ya, daripada kalian membayangkan hal yang tidak-tidak ini. Mana udah 27 tahun dikasih susu wewe gombel lagi. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Semoga cerita berikutnya horor. Ngomong horor susah banget sih. Kita balik di email. Hai Kak Ana, aku kirimin pengalaman cerita horor aku lagi ya. Terima kasih Kak. Oh sama-sama. Oke, kita buka ini dalam bentuk PDF. Panjang anjay. Oke. Oh dari Ivi. Hai Kak Ana, aku Ivi. Halo Ivi. Ini Ivi adalah sobat horor, teman horor yang selalu mensupport aku dalam bentuk apapun itu. Kemarin waktu lebaran gue dikasih parcel gitu ya, hampers gitu, kue enak banget sumpah. Thank you Ivi. Aduh, dari Jakarta ngasih hampers ke Surabaya ya, semoga berkah selalu ya. Oke, jadi kita bacain cerita dari Ivi. Aku Ivi, aku mau cerita pengalaman aku dari kecil Kak. Mana nih? Oh ini. Sebelumnya aku kan pernah bercerita tentang pesantren yang ada penunggunya. Sebenarnya ini kelanjutan setelah aku mengalami kejadian yang di pesantren. Awal mulanya mau menjelang Ramadan tahun 2003 atau 2004. Waktu itu saya masih umur 8 tahun. Jadi, aku itu tinggal di rumah dinas kantor orang tua aku di daerah Jakarta Barat. Rumah dinasnya itu ada 4, berhadapan, depan, dan belakang. Rumah aku yang paling belakang dan rumah aku itu ada halaman belakang yang lumayan agak luas. Di belakang rumah aku itu ada pohon tua yang gak ada daunnya sama sekali.
Jadi hanya batang pohon dan gak terlalu tinggi. Bokap aku itu suka sama hewan peliharaan dan bokap itu punya peliharaan kolam ikan lele, ikan hias lohan, dan hamster. Jadi waktu itu bokap nyuruh aku untuk kasih makan hamster. Tapi ya karena aku masih kecil dan males, kalau lagi main tuh disuruh-suruh, akhirnya aku bilang nanti aja. Sampai akhirnya aku sendirian di rumah di jam 7 malam dan aku keingetan untuk kasih makan hamster saat itu. Saat aku kasih makan hamster, entah kenapa ikan lele yang di kolam itu ribut. Kayak mau keluar dari kolam. Dan di situ aku mikir, mungkin dia lapar juga. Dan akhirnya aku kasih makan ikan lele. Tetapi saat aku ngasih makan ikan lele dan ikan hias, aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan aku dari batang pohon tua itu. Saat aku tengok ke belakang, aku cuma ngeliat kain putih yang seperti tersangkut di atas pohon. Awalnya aku kira itu jemuran kain spray yang lupa diangkat sama nyokap. Dan dengan santainya aku langsung masuk ke dalam rumah tanpa ngeliat ke belakang lagi. Besok paginya aku cerita ke nyokap. Mah, kemarin mama lupa ya angkat spray Iin. Dan nyokap aku kaget dan malah bertanya balik. Kain spray yang mana? Mama gak nyuci kok kemarin. Dan aku yang mau berangkat sekolah cuman bisa diam dan mikir sih. Terus itu apaan? Orang aku tuh jelas-jelas ngeliat kain putih. Saat malamnya aku main petak umpet sama teman-teman aku di parkiran kantor. Karena aku jelasin lagi kalau rumah dinas itu deket sama kantor. Dan itu rumah dinasnya deket sama parkiran kantor. Saat aku lagi ngumpet, aku tuh ngumpet di pagar rumah besar yang di depannya itu ada pohon pete Cina dan pohon kapuk. Saat aku jongkok dan mengintip teman aku yang jaga, aku ngerasa ada yang ngelitikin mata kaki aku pakai daun pete Cina. Aku tengok ke belakang gak ada orang dan saat aku ngintip ke arah teman aku lagi, makin berasa kelitikan kakinya. Saat aku lihat ke bawah kaki, bener aja ada tangan yang pegang daun pete Cina yang sudah agak kecoklatan. Lalu sontak aku kaget dan lari dari pagar rumah itu. Jujur di situ sih aku masih ngerasain banget kelitikan dan terlihat jelas banget ngelihat tangan yang memegang pete Cina. Dan dari situ aku dan teman-teman berhenti main petak umpet. Setelah beberapa lama Kak Ana, aku pulang kampung bersama orang tua aku di Jawa Barat. Kita lebaran di sana sekitar 3 hari 2 malam dan langsung pulang ke Jakarta lagi. Kami sampai Jakarta sekitaran sore sebelum maghrib. Saat masuk rumah seperti biasa, bokap langsung ke halaman belakang lihat peliharaan-peliharaannya. Dan dengan kagetnya bokap aku langsung teriak, "Astagfirullah!" Aku dan nyokap langsung samperin bokap dan sedikit kaget juga melihat bangkai ikan lele berserakan di tanah dan sampai ada di atas batang pohon tua. Kita yang heran dan di mana di situ kita nggak punya CCTV. Akhirnya bokap begadang dan mau tahu siapa yang maling ikan lele bokap. Besok paginya bokap gak ketemu sama maling sampai 2 hari bokap ngawasin ikan lelenya. Tapi tidak ada apapun. Sampai akhirnya saat kita semua tidur, nyokap bangunin bokap dan sontak aku ikutan kebangun. Karena di situ kita masih tidur bareng-bareng berempat sama adik aku. Nyokap bangunin bokap yang katanya ada suara gaduh di halaman belakang. Awalnya nyokap mengira itu tikus. Tapi kok kayak seperti suara mainan air. Akhirnya bokap sama nyokap bertekad untuk melihat ke halaman belakang. Sedangkan aku cuma bisa ngintip dari pintu kamar sekalian ngejagain adik aku yang masih tidur. Sampai akhirnya nyokap aku teriak dan ngambil panci dan dipukul menggunakan sendok, sedangkan bokap mengambil sapu lidi lalu diayun-ayunkan ke langit.
Aku yang masih kecil jujur nangis dan teriak-teriak. Teriak-teriakin mama papa karena takut dan gak tahu apa yang mereka lakuin sampai akhirnya bokap dan nyokap masuk ke dalam rumah lagi dan memeluk aku dan ngeliat keadaan adik aku yang tertidur. Paginya tetangga ramai pada ke rumah dan melihat kejadian yang semalam terjadi. Banyak tulang-tulang lele berserakan di tanah dan pohon yang kepala lele putus dari badannya. Ada juga gigitan di badan lele. Dan ternyata yang maling ikan lele itu adalah mbak-mbak kuntilanak yang tinggal di belakang rumah dinas. Kenapa bokap aku beranggapan seperti itu? Karena katanya saat bokap aku usir itu mbak-mbak kunti, mbak-mbak kunti tersebut itu terbang sambil tertawa dan pergi ke rumah itu. Gak selesai dari peristiwa itu, sesudah beberapa bulan, bokap yang terkadang masih mantau halaman belakang ngeliat kalau ada cahaya di dalam batang pohon yang tua itu. Jadi karena pohon tua tanpa daun itu di tengah-tengahnya itu ada lubang, dan bokap aku itu ngeliat setiap maghrib lubang itu menyala merah kedip-kedip. Akhirnya bokap manggil ustadz yang pesantren itu untuk ke rumah aku. Dan ternyata di dalam pohon tua itu ustadz menemukan keris kecil yang ada di dalam lubang pohon. Mungkin orang sekarang bilangnya benda pusaka. Akhirnya ustadz bilang ke bokap mau dikemanain kerisnya, mau disimpan atau bagaimana. Akhirnya bokap aku bilang agar ustadz aja yang menyimpannya, karena bokap aku tuh gak mau ada hal-hal aneh lagi. Tapi kak, setelah itu jujur aku sering banget ngalamin kejadian aneh. Contohnya saat aku tidur, aku ngerasa aku tuh tidur gak sama orang tuaku, melainkan seperti ada poci di samping aku. Terus saat aku umur 10 tahun, aku kebangun dari tidur aku. Aku ngeliat di tembok ada bayangan tangan kurus kering, tapi jarinya itu cuman ada 4. Dia kayak mau mengambil sesuatu di lemari TV aku. Karena waktu itu aku masih kecil, orang tua selalu matiin lampu dan pintu kamar dibuka, jadi cahayanya dari lorong. Dan dari kejadian itu aku gak mau kalau tidur lampunya dimatiin sampai sekarang. Lalu gak jauh dari itu kak, kantor yang bokap aku kerja itu dia ngebangun kantor baru di depan rumah dinas. Dan bangunan itu sudah tinggal finishing, alias tinggal bersihin kaca-kaca luar gedung itu. Tapi tukang bangunannya itu jatuh dari lantai 6 ke bawah. Yang di bawah itu genteng rumah warga. Akhirnya aku pindah rumah dinas yang lumayan gak jauh-jauh juga dari rumah dinas yang lama setelah lulus sekolah dasar. Hanya beda kelurahan aja. Mungkin orang yang mendengar cerita aku ini akan tahu itu di daerah mana dan rumah dinasnya itu di mana. Setelah aku pindah rumah dinas yang dulu aku tempatin itu dibongkar untuk dijadikan parkiran. Dan pohon tua itu sampai sekarang masih ada dan tidak ditebang. Mungkin sampai di sini dulu kak. Maaf ya kalau penulisannya berantakan. Mungkin next aku bakal cerita ke Kak Ana pengalaman aku di rumah dinas yang baru. Oke, thank you Ivi buat ceritanya. Oke. Lumayan ya. Walaupun mungkin aku agak sedikit belibet bacanya. Oke, ini berarti pengalaman si Ivi tentang diganggu kuntilanak di rumah dinas. Jadi lebih singkatnya si Ivi ini tinggal di rumah dinas pada saat bapaknya masih bekerja di rumah tersebut. Kemudian di rumah tersebut itu yang rumah dinas lama itu bangunannya itu sangat luas. Jadi bangunan belakang rumahnya itu luas, sama bapaknya Ivi itu dimanfaatkan. Jadi dikasih kolam lele, budidaya kolam lele, ikan hias sama hamster. Nah, tapi entah kenapa setelah pada saat mereka mudik, ikan lele tersebut itu mati.
Nah matinya ini nggak wajar, banyak gigitan atau mungkin ya sampai putus kepalanya dan lain-lain yang ternyata bersumber dari pohon tersebut. Nah katanya pohon tersebut itu dihuni oleh Mbak Kunti gitu. Pada saat bapaknya menjaga, dia ngelihat ada cahaya merah di lubang di tengah-tengah pohon tersebut, dan pas diambil sama Pak Ustadznya ternyata itu adalah sebuah keris gitu. Ya, pohon itu identik dengan penunggu. Biasanya itu pohon mangga, pohon duren, pohon apa sih namanya, jengkol gitu. Terus kalau di sini tuh bilangnya juwet, kalau di sana bilangnya apa ya? Pokoknya tuh buahnya yang warna hitam itu loh. Ada yang manis, ada yang asem, warnanya hitam, ungu hitam gitu. Kalau di Surabaya tuh bilangnya juwet, nggak ngerti kalau kalian di tempatnya apa. Nah itu biasanya ada penunggunya. Dan pohon kapuk. Nah pohon kapuk itu di desaku itu di daerah Kediri itu banyak banget pohon kapuk gitu kan. Nah itu katanya biasanya kata orang-orang sekitar tuh di pohon kapuk itu banyak banget penunggunya. Nah penunggunya itu rata-rata kuntilanak gitu. Jadi kuntilanaknya tuh suka terbang loncat-loncat dari pohon satu ke pohon lainnya gitu. Jadi kayak dibuat area bermain gitulah. Kayak gitu guys. Gimana menurut kalian ceritanya? Serem gak? Walaupun mungkin ceritaku pembacaanku agak belibet ya. Tapi gue masih tidak bisa menghilangkan otak saya dari cerita pertama yang disusuin Wewe Gombel. Bukan disusuin, lebih tepatnya dikasih perasan susu Wewe Gombel. Anjay, gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang pernah merasakan susu Wewe Gombel, susunya Wewe Gombel bukan susunya Mbok Darmi, bisa kalian kasih komentar ya. Emang rasanya kayak gimana sih? Apakah setelah meminum susu Wewe Gombel itu mendapatkan efek samping jadi lebih kering gitu kan, just gitu kan, atau mungkin jauh lebih bersemangat, bergairah, atau tambah lesu, loyo, tambah linglung, stres atau gimana? Nah kalian bisa langsung aja tinggalin di kolom komentar ya. Susu Wewe Gombel, ingat ya, susu Wewe Gombel, bukan susu yang lain. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor sampai detik ini. Jangan lupa juga dengerin podcast Kisah Horor di YouTube ya, di channel YouTube aku. Karena aku sudah mulai aktif di channel YouTube aku, ramaikan karena ceritanya nanti akan berbeda yang ada di podcast di Spotify. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Yang nantinya juga bakal ada narasumber dan nanti juga ada penelusuran nih ya. Dan jangan lupa juga dengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast kalian yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe atau follow podcast Kisah Horor di platform podcast kalian. Jangan lupa kasih komentar-komentar dan nantikan di episode berikutnya. Bye-bye.